قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau kita kembali membaca postingan dari Info Minang terkait penolakan tablik akbar Ustadz Abdul Somad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena terindikasi bahwasanya acara tablik akbar tersebut berbau politik praktis, maka ada pernyataan sikap dari panitia tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Ya. Di antaranya mereka menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu berhak memberikan dukungan kepada siapapun dimanapun sesuai dengan ijtihad politik yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan kemudian demi nama baik Ustadz Abdul Somad, maka panitia penyelenggara tablik akbar Ustadz Abdul Somad tersebut meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mencabut surat penolakan acara tablik akbar tersebut. Dan apabila permintaan dari panitia tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Ulama Indonesia, artinya apabila Majelis Ulama Indonesia tidak mencabut surat penolakan tersebut, maka tim penyelenggara atau tim dari Ustadz Abdul Somad akan menempuh jalur hukum. Ini sudah ancaman kaum muslimin ya. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia tidak mencabut surat penolakan acara tablik akbar Ustadz Abdul Somad tersebut, maka akan ditempuh jalur hukum. Artinya akan dituntut Majelis Ulama Indonesia tersebut. Padahal apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah demi kemaslahatan semuanya. Ya, bukan karena sentimen terhadap Ustadz Abdul Somad. Ya. Dan coba kaum muslimin, dengan adanya ancaman dan tuntutan yang seperti itu, ya, bagaimana sikap dari Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh ya? Coba kita simak videonya. Apa itu ijtihad politik? Apa betul orang yang melahirkan hukum atas sesuatu, si fulan afdal, si fulan fadil, si fulan lebih, ini kurang? Coba tanya betul, atas dasar apa dia mengeluarkan? Betulkah itu ijtihad politik? Datang orang kepada saya, kebetulan teman saya, ya soraklah saya, ya pilihlah si fulan, ijtihad politik begitu. Coba renungkan, istilah-istilah agama, kajian-kajian keagamaan dipakai untuk itu. Apakah itu ijtihad? Saya saja ditanya tentang suatu negeri, suatu daerah yang saya hidup di sana, takut saya melihat bagaimana menilai daerah ini. Apa yang dibutuhkan oleh umat di negeri ini? Apa persoalan sebenarnya mendasar yang ada di negeri ini? Hidup kita di tengah negeri ini, kita begitu mudah saja menyimpulkan siapa yang patut dan siapa tidak patut. Pakai ijtihad seperti itu. Nah karena itu, sudah berulang kali saya ingatkan, bahwa ulama di negeri ini tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Oh mereka membaca kitab, kami pandai juga membaca kitab, alhamdulillah. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka pernah belajar luar negeri, alhamdulillah, kita pernah juga menjangkau ke sana. Janganlah memandang terlalu rendah, sehingga lembaga keulamaan suruh minta maaf berbagai macam, karena menjalankan komitmen bersama, seperti sekarang yang dituntut ke MUI Kota Payakumbuh, bahkan ada yang mengancam, ada yang akan mensomasi, ada yang akan mendatangi pengurusnya. Saya katakan, coba, silakan saudara-saudara coba hal yang seperti itu. Kita akan berhadapan, kami tidak akan surut selangkah pun. Kenapa? Karena kami tidak punya kepentingan dengan siapa yang akan duduk di kursi-kursi itu. Kami cuma ingin umat ini memiliki kacamata yang jernih. Wahai masyarakat Sumatera Barat, pilihlah pemimpin itu. Dengan apa? Dengan melihat track record mereka, dengan melihat kemampuan mereka, dengan melihat visi misi mereka. Silakan mereka beradu argumen, beradu wawasan, beradu visi dan misi dan gagasan. Biarkan umat ini seperti itu. Kenapa? Karena yang bertemu di dalam pemilihan itu adalah orang-orang badun sana. Itu yang diinginkan oleh ulama Sumatera Barat. Tidak ada kepentingan, kebencian kepada seseorang, dai ini, dai itu. Tidak ada kecemburuan kepada siapapun. Semua umat di negeri ini menjadi saksi. Saya bukan ustadz yang berkeliling mencari jadwal. Saya di sini saja, bapak-bapak setiap Jumat yang salat di sini bertemu dengan saya. Kalau tidak, berarti saya keluar menjalankan tugas majelis ulama. Di mana kecemburuan?
Tapi saya tidak bisa menerima ulama kadang sudah umur 70 tahun dikatakan tidak tabayun, 1 jam menunggu orang-orang itu untuk menceritakan, menjelaskan masalahnya. Ulama sudah berumur sebegitu, kemudian dicaci maki dengan ulama bawang tanah dan berbagai macam. Begitu akhlak dan adab orang-orang yang mengatakan berjuang di dakwah. Jadi tidak ada ijtihad politik dengan cara begitu. Nah, karena itu saya himbau masyarakat Sumatera Barat melalui mimbar surau ini, mari kita bersama menjaga negeri ini. Negeri ini kita yang akan memikul tanggung jawab yang ada di dalamnya. Apapun yang diputuskan oleh pemimpin, siapapun yang terpilih, kita yang akan menyandang hangat dinginnya. Bukan orang-orang itu. Adakah mereka membantu majelis ulama Kota Payakumbuh itu ketika berhadapan dengan orang yang akan mengadakan tinju antar perempuan? Bunuh kanduang disediakan ring untuk bertinju. Kemana orang-orang itu? Ini kemarin ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, menjadi juru bicara Imam Mahdi, mendapatkan wahyu dari Tuhan di Pasaman Barat. Kemana orang-orang itu? Bukankah majelis ulama yang harus turun siang malam berhadapan dengan masalah demikian? Sekarang majelis ulama meminta dengan hormat kepada tuan-tuan yang terhormat. Kalau mau terjun-terjunlah di negeri Anda masing-masing. Karena masing-masing negerinya ada persoalannya, ada situasinya, dan ada kondisinya. Kalau ada yang mau meminta rekomendasi, rekomendasi itu harus disetujui. Saya belum tahu tuh. Ada surat permohonan rekomendasi, jawabannya harus setuju. Kalau tidak setuju, tidak boleh gitu. Berarti majelis ulama ini anak buah tuan-tuan. Saudara harus setuju, kalau tidak kami bully. Kami percancangkan kalian di media sosial. Ikut para da'i, ustadz, aktivis mencaci maki, tidak pernah satupun dengan hati yang tenang bertanya, apa landasan keputusannya? Oh, katanya itu melecehkan ustadz kami yang terhormat. Jadi ulama yang hampir 100 orang hadir, perwakilan dari suku kabupaten kota itu tidak punya kehormatan. Ustadz saudara saja yang punya kehormatan. Coba pikir secara rasional. Kita aja yang punya kehormatan, orang tidak punya kehormatan. Itu kan tugas Bawaslu, tugas ini. Tidak semua terjangkau. Jadikan pelajaran Bukit Tinggi ini. Sampai hari ini, lembaga umat berserak-serak. Siapa yang menyusun? Antar ulama saling menjelek-jelekkan. Siapa yang bisa menamaikan? Mau diulang lagi seperti ini setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Karena itulah makanya ulama se-Sumatera Barat sedih melihat keadaan negeri seperti ini. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Lihatlah bagaimana persoalan LGBT, masalah perzinaan, masalah narkoba. Kita disibukkan terus dengan hari-hari. Majelis ulama itu hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Koordinasi menyampaikan ini. Saya sedih melihat lembaga cara dengan cara-cara seperti itu. Katakan tidak tabayun, dihimbau. Jam menunggu, tapi tidak datang. Suruh pula ajudannya yang bertemu dengan ketua MUI yang sudah seumur begitu. Taruhlah tuan-tuan menganggap lama ini tidak sehebat ilmu tuan dan ilmu guru tuan. Tapi sebagai orang tua tolong pula lah dihargai. Itu tidak ijtihad namanya yang seperti ini. Ijtihad cara kemana yang begini? Nah, semoga kita umat yang hadir, jemaah Jumat yang hadir saat ini memahami perkara ini. Kalau ada di antara MUI itu di daerah siapapun ketuanya, sekretarisnya yang terlibat dukung-mendukung, caleg-mencaleg, saya yang akan menghentikan dia dan memberhentikan dia dari MUI, dan itu telah kita lakukan. Jadi kepentingan-kepentingan di sini hanya demi kepentingan umat, karena salah satu orientasi tugas MUI yang perlu bapak-bapak garis bawahi apa? Di dalam orientasi majelis ulama itu himayatul ummah, menjaga umat ini. Nah, itulah yang kami jalankan. Nah, kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari Buya Gus Rizal Gazahar. Ya. Beliau adalah Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LC.MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2020 sampai 2025. Dari penjelasan beliau sangat jelas bahwa kebijakan Majelis Ulama Indonesia menolak para ustadz untuk ikut berpolitik praktis, apalagi sampai menggunakan acara-acara keagamaan untuk politik praktis. Itu adalah demi kemaslahatan kaum muslimin, terkhusus di Provinsi Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini seharusnya tim panitia dari penyelenggara Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad tersebut berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia ini berusaha supaya kaum muslimin di Sumatera Barat tidak terpecah belah karena masalah politik. Karena memang seharusnya seorang ustadz itu menjadi penasehat seluruh kaum muslimin. Ya, tidak berpihak kepada satu calon kepala daerah saja.
Karena kalau berpihak kepada salah satu kepala daerah saja, itu nantinya kaum muslimin pun akan terpecah belah. Seolah-olah yang satu calon didukung oleh ulama, yang satu calon lagi tidak. Lalu bagaimana kalau kemudian kedua-duanya menggandeng seorang ustadz, menggandeng yang katanya ulama? Akhirnya kan kaum muslimin terpecah belah. Apalagi kalau acara tablik akbar itu sudah dimasuki politik praktis, sudah rusak, sudah kaum muslimin. Rusak. Karena acara tablik akbar tersebut bukan lagi menjadi ajang untuk mencari ilmu, tapi menjadi ajang perang politik. Coba ya, di dalam video yang sudah kita tampilkan kemarin, jelas-jelas Ustadz Abdul Somad mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah Kota Payakumbuh. Ya. Apakah mungkin calon rivalnya orang yang didukung oleh Ustadz Abdul Somad tersebut ketika menyelenggarakan tablik akbar kemudian mengundang Ustadz Abdul Somad? Gak mungkin. Mereka pasti tidak suka dengan Ustadz Abdul Somad. Begitu juga dengan para pendukungnya. Ya, apalagi sama-sama muslim. Tapi coba kalau Ustadz Abdul Somad itu tidak ikut terjun ke politik, tidak mendukung salah satunya, maka dua-duanya memungkinkan untuk mengundang Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz Abdul Somad bisa memberikan nasihat kepada calon kepala daerah yang ada di sana. Dua-duanya bisa diarahkan, bisa dinasehati supaya kalau nanti terpilih menjadi pemimpin kepala daerah yang jujur, yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Nama Ustadz Abdul Somad pun akan tetap harum di seluruh calon yang ada. Dan seandainya calon yang jadi tersebut memiliki kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, Ustadz Abdul Somad namanya juga tidak ikut tercemar. Jadi seharusnya panitia penyelenggara tablik akbar Ustadz Abdul Somad tersebut berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia ini secara tidak langsung menjaga nama baik Ustadz Abdul Somad. Ini malah Majelis Ulama Indonesia diancam dan lain sebagainya. Ini konyol kaum muslimin ya, konyol ya. Kalau kami jelas mendukung kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia menjaga kaum muslimin yang ada di Kota Payakumbuh dan juga Provinsi Sumatera Barat pada umumnya agar mereka tidak terpecah belah karena urusan politik. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.